Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sebuah video yang mungkin sudah viral di kalangan masyarakat, yaitu seorang mubaligh, seorang dai, penceramah, yang dia itu terkenal, bahkan seringkali memberikan sedekah kepada banyak orang. Nah, hanya saja dalam suatu kesempatan, mubaligh tersebut yang bernama Kang Miftah itu menunjukkan bagaimana keangkuhannya, bagaimana kesombongannya, apalagi merendahkan kepada masyarakat lantaran dia itu adalah seorang penjual es teh. Dan tentu sudah bisa kita ukur ya, namanya penjual es teh yang berjualan di acara yang rame, paling berapa sih? Katakanlah 20 bungkus, dan setiap bungkusnya itu 5.000, hanya 100.000 saja. Itu pun kalau diborong. Nah, hanya saja dari apa yang dilakukan itu membuat masyarakat itu marah, padahal Kang Miftah itu adalah seorang public figure, seorang mubaligh, seorang dai, dan disebut sebagai Gus juga gitu kan. Tidak hanya itu, bahkan dia itu sebagai penasihat presiden atau apalah. Ya, artinya dia ini juga selain seorang mubaligh, dia itu juga seorang pejabat pemerintah. Dan tentu saya memperhatikan bagaimana mimik muka dari orang yang menjual es itu ketika direndahkan. Kemudian ada menggunakan redaksi-redaksi yang kasar sampai menyebut kata goblok begitu kan. Tentu ini adalah satu hal yang tidak layak dilakukan bagi seorang mubaligh, seorang public figure, apalagi dia ini adalah seorang pejabat pemerintah. Nah, tentu ketika kita mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Mbah Rizik Syihab itu, bahwa Indonesia ini akan berkah ketika pemerintah Indonesia itu menjadikan Al-Quran di depannya. Dan hal itu akan membuat Indonesia ini berkah. Coba kita sedikit mentadaburi, merenungi sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali engkau itu membatalkan sedekah-sedekah kalian itu dengan alman, mengungkit-ungkit, wal adza, dan juga menyakiti. Nah, meskipun misalkan pada akhirnya itu ya Kang Miftah ini memborong semua dagangan dari pedagang atau penjual es tadi, tetap itu pada awalnya hatinya merasa sakit hati, ya, hatinya merasa sakit, nyeri, lantaran direndahkan, dihinakan. Dan kejadian itu ada di Magelang ya. Nah, bagaimana ketika dalam keadaan seperti itu penjual es tadi itu langsung mendoakan buruk kepadanya, kepada Kang Miftah itu? Ya, tentu ketika kita mengacu kepada banyak hadis-hadis bahwasannya ittaqu da'watal madlum fa innaha, atau fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hatilah kalian dari doanya orang yang terzolimi, karena tidak ada penghalang antara doanya orang yang dizolimi dengan
Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada hijab. Nah, sehingga khawatir ya doa yang diucapkan oleh pedagang es tadi itu langsung dijawab oleh Allah Ta'ala. Tentu ini sangat-sangat berbahaya. Dan tentu ini menjadikan pelajaran bagi kita semua bahwasanya seringkali orang yang berada di tangan atau tangan yang berada di atas itu suka atau seringkali merendahkan mereka yang berada di bawah. Lantaran melihat status sosialnya, pekerjaannya sebagai seorang pedagang, penjual es berapa sih untungnya, kan begitu. Ya kalau misalkan bercanda, yang namanya bercanda itu ya tidak boleh berlebihan, apalagi sampai menyakiti orang lain. Ya, sampai menyakiti orang lain. Karena pada akhirnya itu nanti akan masuk dalam sabda Rasulullah SAW tadi yang saya sampaikan, ittaqu da'watal madlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi ta'ala hijab. Tentu ini sangat berbahaya dan tentu ini menjadi sebuah perenungan bagi kita semua agar kita tidak melakukannya. Dan yang aneh lagi itu orang-orang yang di sekitarnya itu ada Habibnya, kemudian ada siapa lagi nggak tahu, calon bupati nggak tahu apa itu. Di sekitarnya itu tidak saya lihat raut mukanya itu begitu senang ketika Kang Miftah itu sedang mengolok-olok lah bahasanya itu, mengolok-olok, merendahkan, menghina penjual es tadi. Nah, barangkali dari teman-teman ada yang belum mengetahui video yang mana nanti akan kita tampilkan ya. Bahkan sampai ada klarifikasi dari seorang Gus, kemudian ada klarifikasi dari seorang Habib, siapa namanya itu, Zaidan bin Yahya apa siapa itu, yang menggambarkan bahwasanya itu adalah sebuah kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Kang Miftah. Dan itu bahasanya spontan ya, spontan. Justru itu spontan itu adalah menunjukkan watak aslinya seperti itu. Berarti watak asli dari Kang Miftah ini suka merendahkan orang. Ya meskipun misalkan seringkali di video-video di kamera-kamera itu menunjukkan kedermawanan bagi duit, bagi uang ke masyarakat, ya bagus. Tetapi setidaknya ketika spontanitas yang muncul, maka itulah watak asli yang sebenarnya dari seseorang itu. Ya kan, kita putarkan terlebih dahulu, lalu kita akan putarkan seorang Gus, saya lupa namanya, kemudian ada Zaidan bin Yahya itu mengklarifikasi, bahkan ada dari Kang Miftah sendiri yang mengklarifikasi hal itu. Tetapi ingat bahwasanya yang menjadi barometer itu adalah ketika terjadi kejadian itu, pasca ucapan itu dilontarkan kepada orang tersebut. Bahkan ada seseorang pun yang ketika menyaksikan itu, ya itu langsung ingin memberikan hadiah berupa umroh di bulan Ramadan nanti. Ya kita akan putarkan masing-masing dari videonya ya. Borong. Es tehmu jauh kira? Masih. Yo kono didol goblok. Ada gobloknya coba. Ada gobloknya coba. Yang bahkan yang sebelahnya itu pada ngekek semuanya tuh. Allah. Yang lihat raut muka dari kula rong payu wis takdir. Jadi ana cerita tasawuf niku, ana bakul es karo bakul bakso niku jejer. Sing bakul es niku ndonga. Oh ya. Kemudian klarifikasinya, coba kita lihat ada atau tidak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan video Gus Miftah dengan bakul es itu di Magelang, ketepatan saya ada di samping beliau, hadir di majelisnya. Saya waktu itu melihat itu spontan, spontan dari komunikasi Gus Miftah dengan bakul, dengan jamaah,
ya guyonan biasa. Guyonan biasa tapi menyakiti hati ya. Sering borong Itu biasa itu. bakul es seperti itu, mewarisi jajanan-jajanan punya jamaahnya. Jadi itu ya wajar-wajar saja. Wajar, menyakiti hati orang mah biasa, wajar Jadi itu. tolong jangan dipotong videonya, atau sekali-kali dengan datang di majelisnya agar bisa melihat secara utuh kedekatan Gus Miftah dengan jamaahnya. Jadi sebenarnya memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu seperti itu. Jadi iya, kalau saya mau menyalahkan juga bukan kapasitas saya, karena memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu dari dulu tuh seperti itu, karena beliau banyak merangkul anak-anak kalangan yang kurang baik dirangkul. Jadi metode dakwahnya beliau seperti itu. Satu lagi, beliau tuh kalau memberi kalimat-kalimat seperti itu tuh kalimat-kalimat spontan. Jadi bukan kalimat yang disengaja. Kalaupun beliau seperti itu, emang makanannya, minumannya semua diborong sama Gus Miftah. Diborong. Tapi menyakiti hati gitu. tapi. Ya. Iya, susah. Besok-besok kalau ngeliat videonya yang full. Sama aja yang full. Karena yang menjadi titik beratnya itu adalah ketika mengucapkan ada kalimat goblok, ya kan? Ketersinggungan pasti. Kemudian melihat raut mukanya itu ketawa-ketawa gimana gitu ya dari penjual esnya itu. Makanya ada sebagian orang yang ingin menghadiahkan umroh kepada penjual es itu yang ada di sana ya. Nah, nih videonya. Saya kepada penjual es teh tersebut, teman-teman, melalui video ini, bismillahirrahmanirrahim, saya izin untuk mengumrohkan beliau. Insya Allah di umroh akbar saya di bulan Ramadan, saya akan berangkatkan di awal Ramadan, beliau untuk berumroh. Tolong yang mendengar, melihat video ini, untuk segera nge-share atau memberi tahu info saya. Tolong hubungi nomor admin saya yang ada di bawah ini, untuk kemudian konfirmasi di mana dan daerah mana beliau tinggal. Insya Allah kami akan uruskan untuk umroh di awal Ramadan. Bismillah, tawakkalna ala Allah. Dan sampaikan salam saya pada seluruh ayah yang mencari nafkah, seluruh bapak yang menjadi pejuang nafkah halal. Ya, saya begitu sedih melihat video tersebut. Saya berdoa pada Allah semoga penjual es teh tersebut dikuatkan Allah, cari nafkah yang halal untuk keluarganya. Ya, sesama ayah yang mencari nafkah tentu terasa betul bagaimana perjuangan kita. Barakallahu fiik, silakan share. Nah, itu ya teman-teman. Jadi dari sini kita tahu bagaimana perjuangan setiap orang dalam mencari nafkah. Tentu ketika melihat fenomena-fenomena yang seperti itu, hati kita pasti akan merasa terenyuh. Wah, orang-orang yang di bawah itu betapa susahnya untuk mencari nafkah. 5.000, 10.000, 10.000, 20.000 itu didapatkan dengan cara yang sulit. Artinya itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita agar kita tidak melakukan hal-hal yang tidak layak, tidak pantas. Ya, itu saja mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.